Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya, Risa Yanuarti Solihah, dan saudari Nuril Oktaviani. Izinkan kami di kesempatan ini untuk memaparkan materi berjudul Rekonstruksi Studi Kasus Bidang Pendidikan. Bagian pertama dibahas mengenai mengapa studi kasus pendidikan harus direkonstruksi, yang meliputi pertama, 3 pengalaman Michael Bessi, kedua, 3 kategori studi kasus pendidikan. Mengapa studi kasus pendidikan harus direkonstruksi? Alasannya adalah adanya sebuah ambisi untuk merekonstruksi studi kasus sebagai strategi utama untuk mengembangkan teori pendidikan yang menerangi kebijakan pendidikan dan meningkatkan praktik pendidikan. 3 pengalaman Michael Bessi dapat dijadikan landasan perlunya dilakukan rekonstruksi studi kasus. Pertama, pengalaman sebagai penguji eksternal disertasi dan tesis. Telah diperiksa lebih dari 100 disertasi dan tesis selama 25 tahun dan memunculkan masalah. Penggunaan literatur yang obsesif, misalnya, menambahkan pernyataan pertahanan dalam bentuk kutipan literatur yang tidak memenuhi syarat agar terlihat aman. Lalu, terlalu mempersonalisasi akun penelitian dengan memberikan terlalu banyak detail cerita naratif tentang pekerjaan mereka. Selanjutnya, sedikit dari mereka terlibat lebih jauh dalam penelitian. Kedua, pengalaman penelitian di domain publik. Pada tahun 1996, telah dimiliki gambaran umum sekitar 10.000 makalah dan buku. Tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif penelitian pendidikan saat ini di Inggris dalam mengembangkan teori yang menjelaskan kebijakan dan meningkatkan praktik. Hasilnya diterbitkan dalam Buletin Bera pada Juli 1997. Lalu, pertanyaan-pertanyaan mungkin muncul, di antaranya, seperti apa pengaruh dari 857 makalah dalam bidang kurikulum bahasa Inggris? Apa yang dipelajari pemerintah dari 282 makalah di lapangan yang terdaftar sebagai kebijakan pendidikan makro? Tetapi, kesannya dampak dari penelitian ini kecil. Ketiga, tulisan dan pemikiran tentang penelitian. 2 jenis generalisasi yang dapat diterapkan dalam penelitian ilmu sosial yaitu generalisasi statistik dan generalisasi fuzi. Generalisasi statistik muncul dari sampel populasi, sedangkan generalisasi fuzi muncul dari studi singularitas dan biasanya mengklaim ada kemungkinan atau tidak mungkin yang ditemukan dalam singularitas akan ditemukan dalam situasi serupa di tempat lain. 3 kategori studi kasus pendidikan meliputi studi kasus pencarian teori dan pengujian teori, studi kasus mendongeng dan menggambar-gambar, dan studi kasus evaluatif. Di sini ditekankan bahwa hasil studi kasus pencarian teori atau pengujian teori harus menjadi argumen yang berharga dan meyakinkan yang mendukung generalisasi fuzi. 3 kategori tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada kerangka kerja teoritis yang mendukung praktik dan kebijakan pendidikan. Bagian kedua dibahas mengenai contoh studi kasus pencarian teori yang mengarah ke proposisi fuzi, meliputi latar belakang konseptual, pengumpulan data, analisis data 1, analisis data 2, temuan dan interpretasi empiris, proposal fuzi. Latar belakang konseptual. Studi pendidikan merupakan elemen penting pendidikan guru awal atau ITE. Dalam studi ini dipandang termasuk mata kuliah yang berorientasi akademis dalam psikologi perkembangan, dimensi filosofis pendidikan, model kurikulum, strategi penelitian pendidikan, dan masalah profesional seperti penilaian guru. Selanjutnya, pengumpulan data. Dipilih 40 siswa BEd yang bersiap untuk mengajar di Sekolah Dasar Skotlandia di Universitas Paisley. Kemudian mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan diwawancarai dengan wawancara eksplorasi semi-struktur mengenai pengalaman mereka yang mencakup pertanyaan apa yang dibantu oleh studi pendidikan. Selanjutnya, analisis data 1. Rekaman itu kemudian ditranskripkan kata demi kata dan diperoleh 4 kategori, yakni memahami anak-anak, profesionalisme dalam mengajar, disiplin di kelas, dan diferensiasi pekerjaan di kelas kemampuan campuran.
Selanjutnya, analisis data 2 berupa tanggapan 4 kategori antara 2 kelompok siswa mengenai adakah perbedaan persepsi tentang studi pendidikan, lalu temuan dan interpretasi empiris. Pada umumnya, studi pendidikan dianggap memfasilitasi kompetensi mengajar mereka. Mereka yang dinilai sebagai guru merasakan lebih banyak nilai dalam studi pendidikan. Selanjutnya, proposisi Fuzzy. Sejauh pengajaran studi pendidikan dan prosedur penilaian di tempat lain dapat dikaitkan dengan penelitian ini, mendukung dua proposisi. 1. Siswa BED cenderung menganggap studi pendidikan memfasilitasi kompetensi mengajar mereka. 2. Siswa BED yang dinilai sebagai guru yang lebih baik cenderung melihat lebih banyak nilai dalam studi pendidikan daripada siswa yang kurang mampu. Bagian ketiga dibahas mengenai apa itu studi kasus. Meliputi deskripsi studi kasus diberikan oleh penulis yang berbeda dan kritik akademis studi kasus. Deskripsi studi kasus diberikan oleh penulis yang berbeda. 1. Cohen dan Manion. Peneliti studi kasus biasanya mengamati karakteristik unik individu, anak, kelompok, kelas, sekolah, atau komunitas. 2. Barry McDonald dan Rob Walker. Studi kasus adalah pemeriksaan sebuah contoh dalam pendidikan. Pilihan kata contoh penting dalam definisi ini karena kata tersebut mengandung tujuan generalisasi. 3. Stephen Kemmis. Studi kasus terdiri dari imajinasi kasus dan penemuan studi. 4. Stenhouse. Tugas studi kasus adalah menghasilkan laporan pengalaman yang teratur yang mengundang penilaian dan menawarkan bukti yang dapat digunakan untuk mengajukan banding. 5. Sturman. Studi kasus adalah istilah umum untuk penyelidikan individu, kelompok, atau fenomena. 6. Robert Yin. Studi kasus adalah penyelidikan empiris bahwa menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama saat batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, mengatasi situasi yang secara teknis berbeda, dan sebagai satu hasil bergantung pada berbagai sumber bukti, dengan data yang perlu disatukan dalam gaya triangulasi, dan sebagai hasil lain. 7. Pasak. Menggambarkan studi kasus sebagai studi tentang kekhususan dan kompleksitas kasus tunggal, memahami aktivitasnya dalam keadaan penting. 8. Stenhouse. Mengidentifikasi 4 gaya studi kasus. Studi kasus penelitian etnografi, evaluatif, pendidikan, dan tindakan. 9. Stake. Membedakan antara studi kasus intrinsik dan studi kasus instrumental. 10. Adelman dan kawan-kawan. Penelitian studi kasus selalu melibatkan studi tentang sebuah contoh dalam tindakan. 11. Stake. Studi kasus yang baik adalah sabar, reflektif, mau melihat pandangan lain dari kasus tersebut. Kritik akademis studi kasus. Yin mengakui bahwa dalam komunitas akademis terdapat penentangan terhadap gagasan studi kasus atas dasar kurangnya ketelitian dan dasar yang kecil untuk generalisasi ilmiah, dan memakan waktu yang terlalu lama dan hasilnya dokumen besar dan tidak terbaca. Sambil membantah tuduhan tersebut, dia mengakui bahwa studi kasus yang baik sangat sulit dilakukan. 2. Paul Atkinson dan Sarah Delamont. Mereka meluncurkan serangan terik kepada pendekatan studi kasus untuk evaluasi, khususnya evaluasi iluminatif dari Parlett dan Hamilton. 3. Walker. Studi kasus dapat menjadi intervensi yang tidak terkendali dalam kehidupan yang lain, dapat memberikan pandangan yang menyimpang tentang dunia, dan dapat memiliki kecenderungan untuk membalsam praktik yang sebenarnya selalu berubah. Bagian keempat dibahas mengenai menempatkan studi kasus pendidikan di peta penelitian di bidang pendidikan, yang meliputi apa itu pendidikan, apa itu penelitian, apa itu penelitian pendidikan, apa penelitian pendidikan dalam pengaturan pendidikan, apa itu penelitian empiris dan apa kategorinya, bagaimana keyakinan yang berbeda dalam sifat realitas mempengaruhi studi kasus pendidikan, serta studi kasus pendidikan dan paradigma realitas. Apa itu pendidikan? Definisi kerangka kerja pendidikan mencangkup aktivitas, misalnya pelajar, meliputi pengalaman, akuisisi, pengembangan, guru, meliputi pengasuhan, pengembangan, transmisi, cendekiawan dan pustakawan, meliputi konservasi, dan seniman, ilmuwan, insinyur, politisi, dan peneliti, meliputi penemuan, pengembangan, dan pembaruan. Apa itu penelitian?
Penelitian adalah penyelidikan sistematis, kritis, dan kritis terhadap diri sendiri yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan pengetahuan dan kebijaksanaan. Apa itu penelitian pendidikan? Secara ringkas, penelitian pendidikan adalah penyelidikan kritis yang bertujuan menginformasikan penilaian dan keputusan pendidikan untuk meningkatkan tindakan pendidikan. Apa penelitian disiplin dalam pengetahuan pendidikan? Penelitian disiplin ilmu dalam pendidikan bertujuan secara kritis untuk menginformasikan pemahaman tentang fenomena yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam pengaturan pendidikan. Apa itu penelitian empiris dan apa kategorinya? Penelitian empiris berarti jenis penelitian yang berfokus terutama pada pengumpulan data. 3 kategori penelitian empiris. 1. Penelitian teoritis, yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk memahami. 2. Penelitian evaluatif, yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi. 3. Penelitian tindakan, yaitu inquiry yang dilakukan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengubah. Lalu, bagaimana keyakinan yang berbeda dalam sifat realitas memengaruhi studi kasus pendidikan? Untuk menggambarkan keyakinan digunakan istilah paradigma. Paradigma penelitian adalah jaringan gagasan koheren tentang sifat dunia dan fungsi peneliti yang dianut oleh sekelompok peneliti, mengondisikan pola pemikiran mereka dan mendukung tindakan penelitian mereka. Paradigma tersebut adalah paradigma penelitian positivis dan interpretatif. Studi kasus pendidikan dan paradigma realitas. Dunia publik adalah positivis, dunia pribadi bersifat interpretatif. Ketika surat kabar memberitahu pembacanya tentang sekolah atau guru, asumsi sederhana bahwa sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan tugas guru adalah mengajar anak-anak. Masalah bagi peneliti studi kasus adalah ketika mereka melepaskan asumsi positivis sederhana ini, mereka menemukan bahwa konsep seperti sekolah dan guru memiliki arti yang sangat luas, yang memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Penelitian studi kasus dapat disebarluaskan melalui generalisasi fusi dan wacana profesional 1. Menurut Hargreaves, tahun 1996, halaman 5, dalam ceramahnya dia menjelaskan jenis penelitian yang dia cari, yang dia sebut berbasis bukti, yang berisi antara lain 1. Menunjukkan secara meyakinkan bahwa jika guru mengubah praktik mereka dari X ke Y, akan ada peningkatan signifikan dan bertahan lama dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Telah mengembangkan metode yang efektif untuk meyakinkan guru tentang manfaat dari dan sarana untuk berubah dari X ke Y. Pada Desember 1996, Nation Foundation for Education Research mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-50 dan Hargreaves menjadi salah satu pembicara yang diundang. Dia menguraikan pandangannya tentang bagaimana penelitian pendidikan dapat mempengaruhi praktik mengajar. Sebuah model hubungan antara penelitian pendidikan dan praktik mengajar dan pembentukan kebijakan pendidikan. Akhirnya model tersebut menyarankan bahwa peran penelitian pendidikan adalah untuk menginformasikan wacana profesional dan menginformasikan olehnya. Penelitian harus berkontribusi pada pusaran ide, teori, fakta, dan penilaian tentang pendidikan. Ini harus menjadi suatu yang dicari, dibaca, diperdebatkan, direnungkan oleh para guru dan membuat kebijakan, kemudian ditolak dan dilupakan, atau disimpan dalam ingatan mereka untuk diadaptasi dan diadopsi nanti. Studi kasus pendidikan sebagai strategi utama untuk mengembangkan teori pendidikan. Keprihatinan tentang beberapa penelitian pendidikan saat ini, terutama yang berkaitan
dengan studi skala kecil yang dipahami sebagai studi kasus. Referensi yang dibuat untuk 3 kategori utama studi kasus. 1. Studi kasus pencarian teori dan pengujian teori. 2. Studi kasus evaluatif. Dan 3. Studi kasus bercerita dan menggambar. Metode penyelidikan dan pelaksanaan penelitian studi kasus. Tahap 1. Mengidentifikasi penelitian sebagai masalah. Masalah atau hipotesis kembali ke prinsip pertama. Penelitian adalah tentang mencoba mengklaim pengetahuan atau kebijakan atas dasar penyelidikan sistematis, kreatif, dan kritis. Tahap 2. Mengajukan pertanyaan penelitian dan menyusun pedoman etika. Pertanyaan penelitian adalah mesin yang menggerakkan rangkaian penyelidikan. Ini harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga menetapkan agenda langsung untuk penelitian, memungkinkan data dikumpulkan, dan memungkinkan analisis untuk dimulai. Tahap 3. Pengumpulan dan menyimpan data. Penelitian studi kasus tidak memiliki metode pengumpulan data atau analisis khusus yang unik untuk itu. Sebagai metode penyelidikan, ini elektif untuk dalam mempersiapkan studi kasus penelitian menggunakan metode apapun yang menurut mereka sesuai dan praktis, menggunakan pertanyaan-pertanyaan, wawancara, dan lain sebagainya. Tahap 4. Menghasilkan dan menguji pernyataan analitis. Pekerjaan studi kasus biasanya menghasilkan banyak data mentah dan cara yang berguna untuk menangani dan mencoba memahami data adalah analisis yang berupaya memadatkan menjadi pernyataan yang bermakna. Pernyataan analisis ini harus benar-benar didasarkan pada data mentah dan mungkin menunjukkan perlunya pengumpulan data yang lebih spesifik. Tahap 5. Menafsirkan atau menjelaskan pernyataan analitis. Interpretasi dikaitkan dengan individu atau kelompok tertentu, sedangkan penjelasan cenderung merupakan upaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat. Tahap 6. Memutuskan hasil dan menulis laporan kasus. Ketika sebuah studi kasus selesai, mungkin ada sejumlah set dokumen yang berisi berbagai aspek penyelidikan. Salah satu cara pengorganisasiannya adalah dengan membedakan antara arsip, catatan kasus, dan laporan khusus. Tahap 7. Penyelesaian dan penerbitan. Ada 1. Pelaporan naratif. 2. Pelaporan fiksi. Pelaporan naratif ini merupakan gaya naratif penulisan laporan lebih banyak bercerita tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Hal ini memberi pembaca gambaran tentang tahap-tahap mana penelitian dikembangkan dan diputuskan. Pelaporan fiksi. Fiksi ini menurut orang dan sering digunakan dalam laporan studi kasus untuk memberikan anonimitas kepada sumber sambil tetap mempertahankan sentuhan manusia. Tetapi ini tidak sama dengan pemberitaan fiksi. Pelaporan fiksi sangat menuntut hal ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam dan demonstrasi tentang hal ini melalui penelitian. Pemaparan materi yang kami sampaikan menggunakan daftar rujukan berikut. B.C. Michael, 1999, Case Study Research in Educational Setting Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
Demikian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah mengunjungi dan menyimak materi berjudul Rekonstruksi Studi Kasus Bidang Pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami tunggu respons teman-teman Offering B Angkatan 2020 untuk menanggapi, baik bertanya, memberi saran, maupun memberi masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.